Masih diekspos, lebih dekat, lebih santai, dan masih bersama dengan Bapak Mas Duki sendiri membahas buah sukun yang tadi jatuh Pak ya. Diambil nggak tuh Pak buahnya? Ya diambil. Oke. Solusinya gimana nih Pak? Tadi katanya mau ngasih Saya solusi. baca penyebar semangat majalah kampung itu. Penyebar semangat. Penyebar semangat kan ada. Oh iya. Majalah yang untuk ibu-ibu, bapak-bapak. Oh, cara ngatasinya ternyata itu kekurangan gizi. Ya paling tanah 1/2 meter. Begitu naik ke sana jadi buah. Ya akhirnya pada jatuh lah. Pak, beli itu telepong. Telepong itu apa? Pupuk kandang. Taruh di situ seminggu berubah. Seminggu tegar kembali. Tidak ada yang jatuh. Dan itu digoreng untuk masjid. Saya diberi 2. Jadi begitu pula di Jakarta ada 5 Pak, saya punya 5 Pak, tapi pada jatuh. Sampai pernah memelihara sukun? Enggak pernah. Begitu tanam, wis tukul dewi, tidak pernah dipelihara. Oke, mungkin bisa dibagi ini, disaringkan perawatannya gimana begitu Pak? Itu tadi yang itu berarti perlu pupuk. Nah, oleh karena itu pupuk ini pupuk kandang, nggak usah mes. Padi itu nggak harus pakai mes, pakai obat, mahal semua. Airnya juga harus terus. Kalau itu nggak usah mes, cukup pakai pupuk kandang. Nah, cukup pupuk kandang sekarang, jam ini nyari pupuk kandang di mana? Wong berasnya impor, damen impor. Kalau toh ada pupuk kandang mahal sekarang. Tapi nanti kalau banyak sukun, gampang. Lah setidaknya orang itu pagi sore sudah ada duduk di bawah pohon sukun itu. Kalau nggak pagi ya sore, itu kan sama dengan pupuk. Cara menanamnya mungkin bisa di step-stepnya bisa dijelaskan. Kalau nanamnya itu antar satu dengan yang lain 10 meter. 10 meter. Iya. Kemudian 60 cm kasih pupuk. Kalau enggak NPK lah. Sudah ditanamkan di situ. Kasih air. Paling 3 bulan apa culke nanti udah nggak usah pakai air orang lagi. Paling kalau musim hujan seger-seger. Itu di kampung saya ada seorang mantan guru namanya Joko di lapangan itu tempat saya, dia nanam beli sendiri dan sekarang sudah tinggi-tinggi, subur banget, beli sendiri tanam sendiri, semangat banget, ngerti prospek mendatangnya. Ya gesek-gesek dengan saya tadinya ngomong. Tapi kan tetap Pak, untuk masalah yang masih dihadapi atau kendalanya yaitu untuk bibitnya bisa dikatakan masih sulit begitu. Tanggapannya gimana nih Pak mengenai hal itu? Ini sudah yang jelas ngomong sama saya dan dibuktikan. Dan sana sudah menggerakkan orang-orangnya. Bandung pembibitan sudah mulai siap. Kemarin sudah ngomong saya, Pak Kiai siap sudah 3.000. Lanjutnya kami akan siapkan terus. Belum yang di sini ya secara alami sudah jalan kayak di Moga, kayak di Cilacap, kayak di Jogja, Magelang itu sudah ada. Hanya masalahnya di Jogjanya sendiri pemanfaatannya wong sukun mau pakan sapi coba. Ya tidak menarik lah. Itu Cilacap juga untung pakai semprong, udah naik sedikit. Tapi masyarakat pada umumnya hanya digoreng, sehingga ngertinya tidak profit. Tapi sekarang begitu saya ngomong bahwa itu lebih top daripada beras dan terigu, wah ini profit luar biasa. Lantas perlu pabrik sukun untuk membuat tepung. Kalau saya nggak setuju. Bapak, nanti akan kenapa Pak? Kan bisa buat tempat produksi nanti. Nanti dikuasai investor. Ini supaya humi industri rakyat tanpa luar negeri. Gitu. Jadi menurut saya itu mesin dari Tegal mau model apa? Digawe beras-berasan bisa. Jadi cukup dengan mesin-mesin rumah saja itu yang dibuat kayak rice cooker. Jadi nggak usah pakai pabrik-pabrikannya besar-besar. Nanti pada saat ekspor mau ekspor ya itu harus tanahnya luas. Tanahnya di mana? Wong bangsa ini 240 juta. Rumahnya mereka harus ada. Otomatis lahan-lahan itu hampir tidak ada. Nggak ada ya. Jadi memang butuh yang bisa ditanam di mana saja. Ya, ternyata sukun sangat bisa di tanah miring, di tanah yang agak kering, di tanah yang miring, humus. Bisa ya Pak ya? Iya, tanah yang humus, bisa semua. Untuk satu pohon bisa menghasilkan berapa buah? 200 buah per tahun. Waduh, banyak juga ya. Padahal satu orang makan umpamanya satu yang besar ya sak sirah orang. Ya dipakai 5 warak lah.
teman saya ada yang bilang saya nggak doyan sukun. Nah ini nih Pak, mungkin karena belum tahu manfaatnya begitu ya untuk penanaman massal mungkin, tapi ternyata banyak juga warga yang nggak doyan sukun Pak. Tanggapannya gimana Pak? Saya kira itu kebiasaan orang. Karena belum biasa, nanti pas saat lapar itu darurat ya pertama ya. Coba orang yang berada di laut berdua, tahu-tahu yang satu mati, sedangkan dia harus hidup. Perintah agama makan dagingnya itu yang mentah. Nanti kita juga bisa begitu, makan beras tidak ada, adanya sukunya dimakan lah. Daripada tidak makan, padahal nanti kalau sudah digoreng gurihnya bukan main, enak. Sekarang sudah banyak mengatakan yang tadi pohon deso, makanan deso sekarang elit ya, jadi pizza tadi Pak ya. Iya enak, jadi apalagi nanti buat pizza, martabak, dibuat brownies. Wah, pemuda-pemuda remaja-remaja mesti tertarik banget. Oke. Kalau semisal nih disuruh milih untuk menjadi koordinator penanaman di Kota Pekalongan, milihnya siapa nih Pak? Iya, mestinya pemerintah dan orang kaya. Pemerintah dan orang kaya. Jadi pemerintah, pemimpin itu wajib kaya. Orang tidak kaya jangan nyalon pemimpin. Qur'annya begitu. Innama walikumullahu wa rasuluhu. Pemimpin itu Allah dan Rasulnya. Kalau orang siapa? Waladina amanu ladzi yuqimuna shalah. Orang yang yuqimuna shalah. Yuqimuna shalah itu mendirikan sholat. Mendirikan sholat itu siapa? Mesti tanha anil fahsya'i wal munkar. Mesti disiplin. Orang yang sholat disiplin. Kenapa negara morak-marik? Karena sholat tidak ditanam wajib pada umur 70 tahun. Ya hasilnya kayak gitu, kayak itulah yang pada. Kalau untuk pelaksanaan kegiatan kemarin, koordinatornya siapa tuh Pak? Yang di mana? Yang waktu di tayangan begitu, yang kemarin sudah dilaksanakan. Ya nggak usah pakai koordinator, ngomong saya apa saya sudah gitu saja. Hanya saya dapat bibit dari Mas Idris. Informasinya dari Dandim atau dari Brimob gitu nggak Pak ya? Enggak, saya ngebel. Nggak ada dari saya. Beliau-beliau belum pada nyinggung ke situ. Lang presiden nanam yang di Bogor, lalu kemarin yang di Batu Mirah Tegal, itu nggak ada pohon sukunya. Ada pohon jabon, ada pohon sengon, ada pohon itu godonge daunnya orang doyan. Lalu pohon buahnya tidak ada, ditunggu sampai bertahun-tahun. Rakyatnya nunggoni apa? Ini makanya perlu tanaman yang rakyat tiap hari makan. Nah paling top makan sukun. Iya. Bisa tiap hari. Wah luar tanpa musim. Iya, dan terkait dengan pelaksanaan penanaman kemarin, kemudian juga sosialisasi yang sudah dilakukan begitu ya Pak ya. Kira-kira ada harapan nggak nih dari Bapak Mas Duki? Harapan saya dengan media massa seperti televisi Batik. Ternyata kemarin sudah ke televisi RRI Jawa Tengah, TVRI Jawa Tengah. Sehingga saya sudah didengar saksi jadinya di mana-mana. Pada cuma detilisasi cara nanam dan sebagainya tidak diterangkan. Oh hanya gambar tok kayak gitu. Kan begitu. Ini harapan saya yang hari ini seperti kemarin yang tanaman-tanaman itu sudah nyampe di Net TV Jakarta. Dan ini nanti saya kirimkan ke sana, launchingnya Net TV Jakarta tingkat ASEAN itu. Nanti akan launching tanggal 26. Sehingga mendunia. Harapannya tidak hanya mendunia. Teman saya memimpikan saya, begitu saya cerita masalah sukun, santri itu dia, Pak Kiai, saya mimpi dunia itu jadi batu. Dunia jadi batu. Oke, makna mimpinya apa nih Pak kira-kira? Kira-kira berarti apa? Untuk menanam pertanian hampir tidak ada. Iya coba listrik saja membutuhkan yang umpamanya yang matahari. Itu yang 1 hektar itu 1 watt megawatt. Nah kalau begitu listrik saja akan bagus. Kalau lahannya di lahan pertanian, lah kapan mau ditanami makanan? Jadi dari listrik saja nanti bertentangan dengan ketahanan pangan. Ya, harapannya berarti untuk ketahanan pangan di Indonesia bisa meningkat ya Pak ya dengan penanaman sukun ini. Iya, di samping itu lauknya walhitanu fi jawfil ma, ikan yang ada di air. Oleh karena itu semua yang ada air itu termasuk yang rob, termasuk sungai-sungai dibikin kerambah. Kerambah dengan kawat, lalu dibikin bibitnya silakan
taruh, diangkat 3 bulan, panen. Oke. Orang siapa kali cukup di sini Bang. Iya, itu tadi ya harapan dari Bapak Mas Duki, semoga bisa terwujud ya Pak ya, dan jangan redup semangatnya untuk bisa mensosialisasikan penanaman sukun ini di Kota Pekalongan, dan untuk kendalanya nanti bisa diatasi begitu. Ya, dan terima kasih Bapak Mas Duki atas kehadirannya di studio Batik TV ya. Dan terima kasih juga untuk Anda pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di Expose Lebih Dekat Lebih Santai kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Saya Heni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Just imagining that I'm dancing with you. I'm your pole and all you're wearing is your shoes. You got soul, you know what to do to turn me on until I write a song about you. And you have your own engaging style, and you've got the knack to vivify. And you make my slacks a little tight. You may unfasten them if you like that. If you crash and spend the night, but you don't fold, you don't fade. You got everything.